Di awal episode ini, kita langsung menuju Malwapati yang pada saat itu sedang ditinggal oleh Prabu Angling Dharma dan juga Patih Batik Matrim untuk menyelamatkan Tumenggung Katiwanda dan Prabaskara dari cengkraman pusar angin. Sehingga tinggallah Senopati Dharma Yuda yang menjadi satu-satunya pemimpin di Malwapati. Malam itu, tampak banyak kelelawar siluman di sekitar istana. Senopati Dharma Yuda dan juga Bini Subuh Rikmaseta menjadi semakin meningkatkan kewaspadaannya melihat keanehan tersebut. Sang Bini Sepuh pun merasa bahwa itu semua adalah sihir. Namun, mereka belum bisa memastikan tentang siapa yang melakukan semua itu. Ternyata, lagi-lagi dalang dari semua itu adalah Ratu Gendrawani yang pada saat itu terlihat tengah mengamati Malwapati dari jauh. Tampaknya mereka akan menyerang Malwapati lagi setelah mengetahui kalau Prabu Angling Dharma dan Batik Matrim sedang tidak berada di istana. Dengan terang-terangan, Gendrawani dan pasukannya pun segera menyerang Malwapati. Para prajurit Malwapati pun dibuatnya kelabakan karena mereka kaget diserang tiba-tiba. Saya yakin kita pasti bisa bertahan, Paman. Tapi kalau sudah sihir yang bicara, hanya Gusti Prabu atau Nyi Jantur yang mampu melawan. Senopati Dharma Yuda pun akhirnya harus berhadapan dengan Jagal Alugoro, sedangkan Bini Sepuh Rikmaseta bertugas mengawasi Gendrawani supaya tidak menggunakan sihirnya. Pertarungan keduanya pun berjalan cukup alot. Dua-duanya pun sama-sama tangguh. Namun, Tumenggung Dharma Yuda sepertinya sedikit lebih unggul sebab ia mampu melepaskan pukulan ke tubuh Jagal Alugoro dengan telak. Selanjutnya, mereka pun bertarung menggunakan senjata masing-masing. Dan lagi-lagi, Senopati Dharma Yuda kelihatan lebih unggul dibanding Jagal Alugoro, sehingga Gendrawani pun ikut-ikutan turun tangan setelah melihat pertarungan tersebut. Panah! Awas kamu Rikmaseta. Di jantung? Ya, aku. Gendrawani pun benar-benar kaget melihat kedatangan Nyi Jantur yang begitu tiba-tiba dan mampu memukul mundur dirinya dan pasukannya dengan mudah. Dan yang lebih mengagetkan adalah Prabu Angling Dharma dan Batik Matrim juga hadir dan telah kembali dari pusar angin. Karena memang Nyi Janturlah yang mengantar sang Prabu ke pusar angin. Kamu datang kemari untuk mencariku, Ratu Gendrawani? Kepung! Ayo serang aku, Gendrawani. Tidak. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Cepat! Ya, sangat dramatis sekali. Akhirnya, Gendrawani dan pasukannya pun kabur karena mereka sangat ketakutan melihat Pasopati telah direntangkan oleh Prabu Angling Dharma. Sang Prabu pun kemudian mengucapkan terima kasih kepada Nyi Jantur yang telah banyak berjasa bagi dirinya dan juga Malwapati. Sementara itu di markasnya, Ratu Gendrawani pun marah besar kepada boponya karena tidak sanggup mengetahui kedatangan Prabu Angling Dharma dan Nyi Jantur. Sehingga mereka bisa dipermalukan begitu rupa di Malwapati. Mereka benar-benar malu dan merasa terjebak oleh ulahnya sendiri. Maaf, selalu saja begitu. Tapi perlu kamu ketahui, Gendrawani. Pengamatan awal Bopo pada Malwapati tidak salah. Malwapati memang dalam keadaan kosong. Iya, tapi cuma sementara, Bopo. Gendrawani,
Kalau dalam penyerangan itu kamu tidak berhasil menguasai Malawapati, itu karena kamu kurang jeli memanfaatkan kesempatan. Sementara itu di Busar Angin, Singa-Maruta pun marah besar kepada Pandeganya yang dianggap tidak becus menghadapi Prabu Angling Dharma. Padahal dirinya sendiri dan Bahadur pun kabur dari Busar Angin untuk menghindari Prabu Angling Dharma dan Batik Matrim yang pada saat itu sedang berada di istana mereka. Di tengah kemarahannya, tiba-tiba muncullah Rahwana Raja yang justru memarahinya karena dirinya kabur ketika Angling Dharma menyerang Busar Angin. Rahwana yang marah besar pun langsung menghajar Singa-Maruta yang sangat pengecut itu. Tapi kamu malah bersembunyi di tempat rahasia ketika Angling Dharma datang. Juanglah sendiri untuk mendapatkan predikat kebesaran namamu. Selamat tinggal. Tapi, Yang Mulia, Setelah kepergian Rahwana Raja yang mengangkat kedua tangannya seperti Superman itu, Singa-Maruta pun menanyakan kabar tentang dua temenggung monster andalan mereka. Singa Mandala yang kemudian datang bersama para prajuritnya pun mengatakan bahwa dua temenggung Malwapati itu sudah kembali bersama Angling Dharma dan Batik Matrim serta Nyi Jantur, dan mereka tidak bisa menahannya karena sihir Nyi Jantur yang membelenggu mereka. karena sihir Nyi Jantur kami jadi kalut. Dan kami baru bebas setelah Yang Mulia Rahwana Raja membebaskan kami, Yang Mulia. Kalau begitu. Kini kita menuju kerajaan Parangsabrangan, di mana pada saat itu tampak Raden Danurwenda dengan nama samaran sebagai Senopati Wiratama sedang berbicara dengan putri Parangsabrangan yang bernama Putri Gayatri. Mereka berdua sedang membicarakan tentang perundingan dengan Paranggubarjo, karena sejatinya mereka tidak ingin dua kerajaan itu berperang satu sama lain, karena mereka sebenarnya masih saudara, sehingga jika mereka perang, maka yang terjadi adalah perang saudara. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba datanglah Prabu Tohjoyo yang memanggil mereka untuk berbicara di dalam pendopo. Singkat cerita, Prabu Tohjoyo pun tidak senang jika putrinya berbicara tentang jalan damai, karena ia sangat bernafsu sekali menghancurkan Paranggubarjo saudaranya yang dianggap tidak mengakui Parangsabrangan sebagai kerajaan. Dari putrinya, ia pun kemudian mengingat kembali peristiwa beberapa tahun yang lalu ketika putranya Tohseto gugur di medan perang karena membelanya guna menjadikan perdikan Parangsabrangan yang telah diberikan oleh Paranggubarjo menjadi sebuah kerajaan yang diakui. Sebenarnya jelas salah besar jika Prabu Tohjoyo mendirikan negara di dalam negara dan hukumnya ia harus dimusnahkan. Namun karena Prabu Paranggubarjo adalah saudaranya sendiri, maka ia masih ada dan masih bertahan sampai sekarang. Karena Bopo dan Paman adalah sesepuh yang tidak tahu diri. Sesuai dengan status perdikan yang diberikan Parangsabrangan, sudah jelas lepas dari pajak dan segala macam kewajiban pada Paranggubarjo. Tapi menjadikan Parangsabrangan sebagai negara yang merdeka sama dengan mendirikan negara dalam negara. Saya tidak peduli. Sejak kematian Tohseto anaknya dan juga Tohpati serta Tohsuro eyang gurunya, Prabu Tohjoyo pun justru semakin melunjak dan semakin mengobarkan api dendamnya kepada kerajaan Paranggubarjo sebagai kerajaan yang syah. Danurwenda pun sama dengan Putri Gayatri, ia pun meminta sang Prabu untuk mengupayakan jalan damai terlebih dahulu dan ia bersedia menjadi duta Parangsabrangan. Namun, lagi-lagi Prabu Tohjoyo menolak itu semua. Yang ia inginkan hanyalah jalur peperangan. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba muncullah seorang prajurit yang melaporkan bahwa Prabu Paranggubarjo dan Senopati Banyu Aji bergerak menuju perbatasan. Hal itu kemudian dijadikan bukti oleh sang Prabu kepada Danurwenda bahwa Paranggubarjo tidak ingin jalur damai ditempuh. Para pandega prajurit dan kalian semua prajurit pemberani Parangsabrangan. Kalau sebelumnya aku tidak memimpin langsung di medan peperangan, maka bergembiralah. Karena dalam kesempatan ini, aku dan Senopati Wiratama akan terjun langsung ke medan perang.
Sementara itu di perkemahannya, Prabu Parangkubarjo pun menyatakan bahwa ia tidak main-main dengan Parang Sabrangan yang telah menjadi pemberontak negaranya. Karena Parang Sabrangan adalah sebuah perdikan, bukan sebuah kerajaan. Dan sebelum perang besar terjadi, ia pun berniat baik dengan mengutus Parangkusumo menjadi duta perdamaiannya ke Parang Sabrangan. Aku rasa tidak ada salahnya aku utus duta ke Parang Sabrangan untuk bicara soal perdamaian. Ya, Gusti. Kamu sanggup menjadi dutaku, Parangkusumo? Sendiko dawuh, Buah Prabu. Setelah itu, Parangkusumo pun segera berangkat ke Parang Sabrangan dengan beberapa prajurit lainnya dengan membawa bendera putih tanda perdamaian. Namun, setelah sampai di Parang Sabrangan, mereka justru mendapat penolakan oleh para pandega dan para prajurit Parang Sabrangan, sehingga mereka kembali ke kemah mereka dengan surat yang masih utuh dan belum dibuka sama sekali oleh Prabu Tohjoyo, karena sejatinya surat itu diperuntukkan langsung bagi Prabu Tohjoyo. Apa boleh buat? Kalau memang perang yang mereka inginkan, perintahkan untuk menyerang. Ya, akhirnya terjadilah perang besar di mana Parangkubarjo yang dipimpin oleh Temung Gardapati dan Parangkusumo. Tampaknya para pasukan Parangkubarjo lebih unggul dibanding dengan Parang Sabrangan. Di sisi lain, Prabu Tohjoyo yang pada saat itu telah bersiap perang bersama Senopati Wiratama pun merasa bingung dan bertanya-tanya karena gelar perang mereka telah dapat ditembus dengan mudah dan dibaca oleh musuh. Bahkan kini pasukan Parangkubarjo sudah menembus lapisan depan yang bukan tidak mungkin tidak lama lagi mereka akan menembus dan masuk ke Stinggil. Masuk ke Stinggil. Izinkan saya terjun langsung ke kancah peperangan, Gusti. Dengan begitu saya bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan mereka. Pamit, Gusti. Siapkan para pemanah di tempat strategis. Tumbangkan siapapun yang berusaha masuk ke Stinggil. Baik, Senopati. Ayo. Kedatangan dan munculnya Danurwenda ke kancah pertempuran pun benar-benar membuat perubahan besar. Tampak Parangkusumo yang pertama berhadapan dengannya pun menjadi keteteran dan dapat dikalahkan dengan mudah olehnya. Temenggung Gardapati yang melihat semua itu pun segera menghadapi Senopati Wiratama yang baru pertama kali ini dilihatnya itu. Dialah Senopati Wiratama. Pertarungan keduanya pun benar-benar sangat alot. Temenggung Gardapati yang terkenal sangat sangar di medan pertempuran pun agaknya dibuat keteteran oleh Senopati Wiratama yang luar biasa itu. Serangan-serangannya benar-benar luar biasa, sehingga mau tidak mau ia pun kemudian harus menggunakan aji lautan api, ilmu pamungkasnya untuk menghadapi Senopati baru itu. Sedangkan Danurwenda sendiri langsung menggunakan panah saktinya untuk meredam ajian dahsyat milik Temenggung Gardapati itu. Aji lautan api! Mundur semua. Perwira, perintahkan untuk mundur. Cepat. Ya, pertarungan akhirnya dimenangkan oleh Parang Sabrangan dengan campur tangan Senopati Wiratama. Dan ketika Ki Gardapati melaporkan kekalahan mereka, Sang Prabu Parangkubarjo pun menjadi terkejut karena ternyata Senopati baru Parang Sabranganlah yang membuat para jagoan andalannya menjadi tunggang langgang seperti itu. Dan kalian tidak mampu meredam Krida Senopati itu. Benar, Gusti. Banyu Aji. Sendiko Gusti Prabu.
Sang Prabu pun kemudian menanyakan tentang Senopati Wiratama kepada Banyu Aji, karena Senopati itu telah menghancurkan strategi perang Banyu Aji. Namun, Senopati Banyu Aji sendiri belum pernah bertemu dengannya, sehingga ia pun tidak tahu siapa sebenarnya Senopati baru Parang Sabrangan tersebut. Mengapa dia bisa menghancurkan strategi perangmu? Saya tidak tahu siapa Senopati itu, Gusti. Tapi kalau Gusti mengizinkan, saya akan memimpin ke medan perang agar saya tahu siapa Senopati Wiratama itu. Dengan maju ke medan perang, saya bisa mengetahui siapa sebenarnya Senopati Wiratama itu. Saya mohon pamit, Gusti. Demikianlah akhir cerita di episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam anak 90-an.